Di tengah padang hijau, Tasmania yang tenang, seorang gadis remaja menjadi simbol harapan generasi muda para petani Australia. Namanya Caitlin Loane. Ia cantik, bersemangat, penuh cita-cita, dan juga sedang viral. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan minggu setelah popularitasnya meledak, berita mengejutkan mengguncang dunia maya. Caitlin ditemukan tak bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis ini? Apakah ini murni karena tragedi? Atau ada sesuatu yang lebih kelam bersembunyi di balik senyum dan tawa di setiap video yang dia unggah? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Siapa sih Caitlin Loane? Caitlin Loane adalah seorang gadis berusia 19 tahun dari daerah utara Tasmania, Australia. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah peternakan keluarga. Sejak kecil, dia terbiasa hidup keras, bangun pagi, menggiring sapi, menanam, memanen, dan mencintai tanah kelahirannya lebih dari apapun. Tapi, Caitlin bukan remaja biasa. Di balik kerja kerasnya, dia punya jiwa modern dan juga kreatif. Lewat platform TikTok, Caitlin mulai membagikan kesehariannya di peternakan. Ia mengenakan sepatu boots kotor, topi lebar. Videonya pun bukan hanya lucu, tapi juga menginspirasi. Salah satu videonya yang menampilkan dirinya mengendarai traktor dengan caption, "Dari padang rumput ke layar Anda." Itu pun mendadak ramai dan viral. Ia menjadi ikon petani muda perempuan. Banyak juga anak muda, khususnya perempuan, merasa terwakili dan terinspirasi olehnya. Di balik layar yang penuh senyuman, Caitlin menyimpan sisi yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Seperti ayahnya yang bernama Philip Loane. Ia pernah mengatakan bahwa Caitlin adalah pribadi yang sangat peduli dan emosional. Ia juga sensitif terhadap komentar orang. Meskipun Caitlin dicintai banyak orang secara online, Caitlin kerap mengalami tekanan. Ia merasa tak cukup sempurna. Komentar-komentar negatif di TikTok, meskipun hanya sedikit, terkadang menghantamnya terlalu keras. Beberapa pun menyebutnya sebagai fake farmer atau petani palsu, menyindir penampilannya yang terlalu niat, terlalu dibuat-buat hanya untuk sekedar seorang petani. Beberapa bahkan mempertanyakan orientasi seksualnya yang tidak pantas atau tidak wajar ditanyakan. Hal ini pun jelas perlahan-lahan menggerogoti mental Caitlin. Namun, ia jarang membagikan perasaannya secara terbuka, bahkan kepada keluarganya sendiri. Pada akhir Juni tahun 2021, Caitlin masih aktif di TikTok. Salah satu video terakhir yang ia unggah memperlihatkan dirinya dengan irama lagu penuh semangat, namun ada sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Komentar netizen pun mulai menyadari. Mereka berkata di kolom komentar, "Kamu kelihatan lelah atau kamu baik-baik saja kan?" Tapi tak disangka, selang satu hari tiba-tiba ada kabar duka yang datang. Tepatnya pada 2 Juli 2021, kabar duka itu datang dari Caitlin. Caitlin telah meninggal dunia. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bunuh diri. Dunia maya pun gempar. Banyak juga yang tidak percaya gadis yang selalu terlihat bahagia dan inspiratif itu melakukan bunuh diri. Kenapa? Keluarganya pun jelas hancur. Ayahnya dengan suara berat berkata di media, dia mencintai apa yang dia lakukan, tapi kegelapan itu terlalu berat untuknya. Caitlin sebenarnya sudah bergelut dengan masalah kesehatan mental jauh sebelum ia viral. Namun ternyata popularitasnya memperparah tekanan yang ia rasakan. Ia menjadi sorotan publik, membawa dua sisi mata uang, yang dimana di satu sisi ia dihormati, namun di sisi lain ia dinilai, dikritik, dan diawasi.
seorang teman dekat Caitlyn pernah mengungkapkan bahwa Caitlyn pernah berkata, "Aku lelah jadi kuat, aku hanya ingin berhenti." Kata-kata itu menjadi simbol atau kata-kata terakhir dari pengakuan Caitlyn sebelum ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi yang paling mengejutkan adalah tidak lama setelah kematiannya muncul isu-isu baru yang menyulut pertanyaan besar. Apakah plot twist akan segera dimulai? Ya, tak lama setelah Caitlyn meninggal, beberapa netizen mulai menggali video-videonya. Mereka pun menemukan simbol-simbol aneh, ekspresi tak biasa, dan suara-suara samar yang seperti permintaan tolong tersembunyi. Teori pun mulai berkembang. Apakah Caitlyn hanya korban dari cyberbullying? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih gelap? Salah satu teori paling mencengangkan datang dari sebuah akun TikTok yang mengaku sebagai teman rahasia Caitlyn. Dalam video tersebut, orang ini menyebut bahwa Caitlyn sempat menjalin hubungan toksik dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Pria ini pun disebut-sebut memberi tekanan mental yang sangat besar, bahkan mengancam akan menyebarkan rahasia pribadi Caitlyn jika dia tidak menuruti perintahnya. Namun, tidak ada bukti jelas. Tidak ada juga laporan polisi. Semua ini hanya spekulasi, atau justru ini adalah potongan puzzle yang disembunyikan. Ya, di tengah segala teori, satu hal yang pasti, Caitlyn Loane adalah gadis muda yang berjuang keras dalam senyap. Dalam dunia yang penuh tekanan sosial, ekspektasi, dan standar yang tak masuk akal, ia tetap mencoba berdiri tegak sampai akhirnya ia lelah. Keluarganya pun kini terus memperjuangkan kesadaran kesehatan mental, terutama di kalangan petani muda yang seringkali diabaikan. Mereka pun membentuk kampanye untuk mendorong remaja berbicara terbuka dan mencari bantuan. Ayahnya pun yang belajar dari kasus anaknya berkata, "Jangan menunggu semuanya terlambat." Dalam salah satu wawancara terakhir, kisah Caitlyn Loane adalah potret dari banyak generasi muda hari ini. Mereka yang tersenyum di layar tapi menangis di balik layar. Ini bukan hanya kisah tentang seorang gadis petani. Ini tentang kita semua yang hidup di dunia maya, terus menampilkan yang terbaik tapi menyembunyikan luka yang terdalam. Jika kamu merasa hampa, tak berarti atau sendirian, ketahuilah kamu tidak sendiri. Rest in peace Caitlyn Loane, your light still shine. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang, hubungi layanan kesehatan mental di daerahmu. Satu percakapan bisa menyelamatkan nyawa. Dan hati-hati jika menggunakan media sosial. Tahu batasan diri untuk berkomentar kepada siapapun, karena komentarmu bisa jadi salah satu penyebab rusaknya kesehatan mental orang lain. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri dan informasi terupdate dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal menggemparkan lainnya dari seluruh dunia. Terima kasih.